Wah, jiwa-jiwa ini kalian semua. Wah, kalian masuk departemenku. Gila, departemenku tuh Black maksudnya Air. Kadang birokrasinya dibuat ribet, sebenarnya ujung-ujungnya masuk duitnya ke mereka juga. Jadi mereka meres. Ini tempat nggak ada suci-sucinya sih. demi ritual atau apa sampai mungkin rela mengorbankan nyawa seorang human. Di saat lagi meeting terus dia ngebisikin, ingat kebutuhan rumah lo tuh gede. Nah, kayak itu gitu. benar. Ingat lo harus pikirin nih, harus dapetin uang dari sini gitu. Ada proyek kan di situ tuh, nanti lo pikirin gimana cara dapetinnya tuh gitu. Jadi kayak udah mereka punya keterbutuhan terus dimanipulasi lagi nih sama bisikan iblis. Halo semuanya, The Clients dan juga Paranoid, selamat datang di live VIP bersama Detektif Astral dalam perjalanan ke Gedung Hijau. Yeay. Batuk nih sakit kan tiba-tiba. Bang Adam tuh pas banget loh, pakai baju hijau juga. Anda perwakilannya di sana ya? Justru itu saya mewakili negara Konoha, Bang. Oke. Iya. Ini tapi warna hijaunya lain sih. Gedung hijau yang kita itu warnanya cerah, ini lumutan. Ini lagi nih. Ini warnanya baju Adam lumutan. Lebih dijelasin lagi. Oke, kalau gitu The Clients dan Paranoid, aku pengen sapa dulu. Hai semuanya buat kalian yang telah hadir di VIP Live Noise. Dan say thanks banget, sold out hari ini. Yeay. Sold out. Thank you semuanya, thank you. Oke, thank you banget. Tapi semoga hari ini kita bisa memberikan perjalanan Astral Traveling Investigation yang menarik gitu kan, tentang gedung ini gitu kan. Karena ini high requested juga buat para teman-teman The Client semua tuh udah banyak banget. Kak, coba ke gedung ini. Emang sih ada banyak beberapa cerita horor buat orang dalam lah. Ya kan. Nah, nanti kita akan coba ke sana. Kita coba menelaah, tapi sebelum itu seperti biasa kita akan deduksi terlebih dahulu gitu kan ya. Tapi gimana nih, udah pada datang semua belum ya kan? Baru 250 orang gitu kan. Seharusnya 500 ya kan. Karena kan sold out gitu kan. Apa kita tungguin dulu? Gak apa-apa. Kita lamain di deduksi aja. Biar perjalanan ATI kita pun tiba-tiba mereka datang mungkin lupa atau masih di jalan gitu kan. Kayak gitu kurang lebihnya ya. Ada yang nanya nih. Coba cek dulu guys sebelum berangkat atau sebelum konten. Tahu aja ada jin yang jualan bakso bawa HT. Kang MI6 gitu, Kang MI6. Tahu aja kan kalau kita Kang kayak Intel. Kang Intel kayak biasanya kan itu kan ya physically gitu kan, ada jualan bakso di depan gitu kan. Ini intelligent. Tapi ini intelligent bukan intelijen. Intelligent. Oh keren tuh itu. Itu keren. Intelligent. Tuh Intel lo namanya ganti Bang sekarang Bang. Intelligent benar. Bahwa tuh kadang-kadang memang bukan kadang-kadang, all the time memang kreatif sih teman-teman. Intelligent, Bang Adam di rudal paksa. Aduh. Iya, tapi kreatif gua kan dalam hal negatif, Bro. Kita ini selalu mensupport lo, Bang. Tapi karena negatif. Bangku. Oke, jadi kita akan ke Gedung Hijau yang sebenarnya kalian udah tahu lah ya. Nggak perlu kita sebutkan secara gamblang. Dan sebenarnya konten kali ini pernah kita bahas waktu kolaborasi dengan salah satu noise maker juga di Noise, yaitu adalah Scary Things. Ya kan, tapi memang di situ kita hanya deduksi full, ya kan. Nggak ada. Kita main HP. Oh, main HP katanya di Ya, komen. kita dikatain main HP gitu. Asik banget sih pada main HP gitu. Padahal yang lainnya pada serius gitu kan. Kita scanning.
Melalui gambar dari HP. Iya, jadi memang itu media kita lah. Enggak sih, sebenarnya di handphone itu isinya skrip kita. Kita ngomong apa pakai skrip. Jadi kita baca. Sebenarnya di Gedung Hijau, ini tunggu nih typo nih. Tulisannya apa dan? Kita nggak setujuan paragraf mana tapi bisa sama ya. Gue juga bingung gimana tuh ceritanya. Gue sebagai gue pernah di TV juga dan lain-lain, agak bingung sih bikin skripnya kalau kayak gitu. Marvel kalah, gitu kan. Yang hijau-hijau ada join. Oke, kita mau sapa-sapa dulu dan ada pertanyaan gak ya? Tapi nanti dah sebelum kita mulai. Sambil nunggu ini buat para noise yang sudah hadir dan yang belum hadir. Hati-hati tukang sari roti Intel. Oh bener juga sih. Sari roti gitu kan. Masa dari 3 tahun lalu Intel. Bisa jadi. Ini rumahnya Willy Detektif Astral kan. Wede. Kijang satu udah di lokasi nih. Kijang 2. Oke, CIA, ini ada yang bilang nih, Central Intelligence Arbis. Oke, agak maksa sih bro, tapi oke lah, boleh lah. Kesannya Arbisnya yang intelijen. Iya. Oke. Oh, ada yang nanya nih, Gedung Hijau dong, pas kejadian 98. Wow. Boleh juga sih ke memori ya. Ya boleh juga tuh, that's nice idea. Ada lagi ide-ide nggak nih dari tim DA nih? Halo tim DA, ada juga bilang Gedung Hijau. Oh iya, siap. Central Intelligence Adam, CIA. Wow, boleh. Bisa juga Central Intelligence Aileen. Benar. Oke lah, kalau kayak gitu kita langsung aja untuk ngebahas tentang konten kita hari ini. Kita mulai dari deduksi astral untuk Gedung Hijau. Let's go. Jadi seperti yang aku bilang tadi, Gedung Hijau terletak di Indonesia. Cukup sampai situ. Ada di Indonesia pastinya, di Pulau Jawa, di Jakarta. Udah cukup sampai situ. Dia bilang udah cukup, tapi dijelasin. Vision gue tuh kayak Google Earth yang makin di zoom. Bentar lagi titik koordinatnya. Sebelum saya ke kantor DEA, gue ngelewatin itu sih. Berarti perjalanan kamu kan dari Kalibata kan? Pokoknya kalau gue mau ke Bandung, gue ngelewatin itu aja. Kan kantornya, studionya DEA kan di Jakarta Utara. Ceritanya. Apa kita di Bandung aja sekalian studionya bilangnya kali ini? Gue gak tau, gue lupa ingatan. Oh, kita di rumahnya Bang Adam sekarang, di kantor SGN. Lupa ingatan nih gue nih. Dimana sih gue nih? Jadi di Gedung Hijau ini memang biasanya banyaklah keputusan-keputusan penting juga berasal dari sini. Tapi itu horor juga sih untuk beberapa orang gitu kan. Tetapi sebenarnya buat para orang-orang yang ada di sana, dari petugas. Gue baru sadar betapa tainya ucapan lu. Lu kan bilang keputusan-keputusan penting yang horor bagi sebagai itu tai sih ucapan lu sih. Bener kan? Bener loh. Gue baru sadar ucapan lu. Ya oke. Nah, tapi gue ada cerita horor juga di situ. Ya kan, ini cerita-cerita horor. Jadi mungkin kalau udah ada yang beli koin di Noise yang bersama Scary Things gitu kan, mungkin udah tahu cerita gue. Jadi ada teman gue, dia penonton DA juga gitu kan. Jadi dia udah lama gue gak ketemu, tiba-tiba ketemu gara-gara dia nonton DA. Tiba-tiba ke DM gue juga gak follow-follow sama dia. Bu, lu ngapain sekarang di horor? Lah, lu nonton gitu lah, poinnya gitu lah. Intinya kayak gitu. Dan alhasil, jadi bokapnya itu dulu memang istilahnya penjabat lah di situ kan. Kantornya di di sana. Jadi dia ini punya sebuah coffee shop mungkin di sana gitu kan. Nah, jadi dia tuh sebelum membuka coffee shopnya itu, dia kayak mau lari pagi dulu, rutin lah istilahnya olahraga gitu. Nah tiba-tiba yang tukang bersih-bersih sana atau ada yang jagain lah, gue lupa siapa. Sorry ya kalau salah ya kan. Mungkin dia denger, dia nonton, karena dia kan penonton DA juga gitu kan. Ya intinya udah ngomong, oh Neng berani ya gitu kan, lari pagi di situ gitu kan. Oh kan horor gitu kan, maksudnya serem. Ya karena dia sensitif juga gitu kan. Dan dia berkata iya sih, memang sih ketika lari pagi itu tuh banyak banget yang ngeliatin atau apa. Karena ya dia punya feeling atau apa ya mungkin, atau gue pun berasumsi juga, ya gue takut salah. Poinnya adalah di situ memang banyak juga yang nanem something di situ, ya kan, entah pas dia lagi bertugas di situ, ya kan, dia punya tugas berapa tahun di sana, ya dia nanam something ya untuk ngejagain dia atau apa, ataupun memang ada kepentingan lainnya. Karena yang kita ketahui ini udah bukan menjadi rahasia yang sangat rahasia, tapi udah jadi rahasia umum, bahwa banyak banget pejabat-pejabat di negara kita pun juga memang sebelum dia mau mencalonkan diri bermain di politik atau apa, banyak kok yang orang-orang pintar, bener gak? Setuju gak? Yeah. Walaupun gak semuanya, gue gak bilang semuanya, rata-rata ada. Dan itu kan gue dulu juga punya pengalaman, ya namanya juga mencari kekepoan gue ya. Gue ke Banten lah, kemana lah gitu kan, kepo gara-gara gue
habis putus sama mantan gue dulu gitu kan, mencari jawaban, jadi gue kemana-mana gitu kan. Jangan tiru ya. Cinta ditolak dukun ya bertindak, enggak juga sih. Nah dari situ ya gue ketemu lah ada beberapa pejabat memang gitu kan, ya orang tinggi lah ya kan, kesana gitu. Terus dari cerita-cerita juga, wah ada nih orang si ini nih ya terkenal lah gitu kan pada zamannya waktu itu. Ya intinya udah bukan jadi rahasia umum lagi kalau memang mereka ya ada support lah, karena mungkin balik lagi di antara apa ya perebutan posisi tersebut banyak hal-hal yang memang menggunakan cara-cara magis. Walaupun banyak yang bilang kayak, oh lu udah tahun 2000 sekian ya kan, udah modern, udah abad 20 kok masih percaya-percaya gituan. Tapi itu masih ada guys, gue gak ngerti itu efektif apa enggak gitu kan ya. Memakai metode orang pintar di dalam pemilihan untuk bertugas. Gila, bahasa gue harus dijaga banget ya. Nah itu tuh udah banyak banget sebenarnya. Dan itu pun pasti ya tersimpan lah di tempat mereka bekerja gitu kan, ataupun meeting dan lain-lain lah di situ kan. Nah dari situlah mungkin itu menjadi titik sebuah horor juga. Dan mungkin ada nggak sih unsur-unsur demonik juga di sana, dalam artian bukan orang ya gue nggak tahu ya, di sana tahu-tahu aja ada yang ada pas pembuatan kayak gedung itu kan, apa dulu tuh kita kemana 1000 pintu Lawang Sewu gitu kan. Lawang Sewu iya. Ya itu kan kita kayak unos yang kita cuma horor doang, ternyata itu dibangun sama orang luar negeri gitu kan. Dan di situ ada sataniknya kan, ada unsur demoniknya. Iya. Nah, kita nggak tahu. Tapi apakah ada juga unsur kubu kiri yang mempengaruhi keputusan-keputusan itu? Kita akan coba jalan-jalan nanti ATI ke sana. Tapi sebelum itu kita coba nih pendapat dari tim Detektif Astral. Ketika melihat gedung hijau itu, apa sih impresi yang kalian berikan gitu kan? Apa yang kalian rasakan? Sorry, silakan. Lihat bang, muka gue pucat nih. Oh ini bang, ada pertanyaan khusus buat lo. Apa? Bang, jelasin dong teori nanam padi maju. Nanem apa? Nanam padi maju. Itu sistem baru bang. Oh iya. Itu ngambil di di planet Venus tuh. Aduh, udahlah, enggak, aduh. Planet Venus. Bang gue gue tadi berani jadi gak berani. Aduh, diem. Untuk kali ini lo diem. Jangan kepancing bong. Oke. Lanjutin. Langsung aja sekarang kita deduksi, apa impresi pertama ketika kalian melihat gedung hijau satu ini? Silakan. Dari siapa dulu? Bro Will. Di episode sebelumnya yang ketika kami collab dengan Scary Things, kami juga ke gedung hijau ini nih teman-teman. Ada beberapa hal yang gue lihat, yaitu gedung ini seperti fondasinya pernah bermasalah lalu diperbaiki. Dan ternyata kata host Scary Things, ya emang pernah ada rekam jejak itu dilakukan. Lalu hampir tidak terasa adanya, hampir tidak terasa adanya presensi kubu kanan di sini. Alias di sini banyak sekali negatif, persaingan dan duniawi, dan pokoknya human sangat tidak berketuhanan lah, sangat mementingkan dirinya sendiri. Lalu juga di terakhir nih, per detik ini gue nge-scan, yang terasa juga masih sama. Dalam konteks supernatural yang gue berasa tempat ini seperti sayur asam gaib. Jadi kayak bukan ada satu orang yang berkuasa terus dia main gaib pakai kubu A atau sektor A, enggak, campur aduk sayur asam di sini, kayak too many parties di sini. Parties itu pihak supernatural yang berasa di sini. Jadi kayak anggap aja analoginya kayak gedung konser yang udah berantakan, udah dipakai konser, terus plastiknya di mana-mana, sampahnya di mana-mana, tapi ini konteksnya supernatural begitu. Jadi banyak yang make ya. Iya, berantakan banget ini. And then dari gue segitu dulu. impresi lo. Mungkin dari Jesselyn. Oke, Secara panjang nggak apa-apa. Kalau Bro Will kayak recap tadi kan. oh, oke. Kamu nggak recap juga nggak apa-apa. Kayaknya sih aku recap juga. Jadi Pada seperti takut yang, kayaknya ya. seperti yang waktu itu di episode Noise, mungkin kan teman-teman kan ada yang belum nonton. Jadi aku ngelihat di gedung hijau ini tuh kurangnya energi ketuhanan ya. Jadi banyak banget hawa nafsu, pokoknya hawa-hawa. Kadang kenapa ngelihat begitu? Oh, oke. Nggak ada apa-apa dam di kanan Oke, nggak ada atas sana apa-apa dam. ya. Gue sehat gak sih? Nggak, tahu aja di lantai 2 ada tukang bakso. Bro Will lagi ngecek Bang Adam. Ini tuh. Hawa-hawa ingin mementingkan diri sendiri gitu.
Egoisme ya. Egoisme dan beberapa orang-orang yang ada di dalam gedung ini itu beberapa orang-orang yang ada di dalam gedung ini itu juga ada yang punya pegangan. Jadi bawa jinnya ke sana ngikutin gitu di belakang. Pasti bawa pegangan lah. Iya, Kan bawa pegangan. laptop gitu kan, bawa laptop, bawa bukan. berkas, pegangan. Pegangannya astral Oh, gitu, iya. seperti itu toh. Kok aku Iya. baru tahu ya? Oke. Terus udah gitu aku juga lihat ada satu iblis itu sayapnya itu bentuknya seperti kelelawar. Oh, ini yang di gedung. Iya, di yang di gedung hijau. di mana posisinya? Di atap sih. Di atap. Di atap, di gedung atap, hijau itu ya. iya, heeh. Yang tempat diduduki mahasiswa-mahasiswa. Wow. Oke, lanjut. Ya begitulah ya. Heeh. Apa tadi? Ya begitulah. Iya. Cuaca cerah gitu. Iya, cuacanya Kopinya udah dingin, diminum dulu. Ya begitu sih. Itu impresi kamu tuh. Iya itu impresi. Pasti kita kalau kesana nanti, kan bedanya waktu kita di Scary Things kita nggak ada ATI. Iya. Ya nggak sih? Kita Itu cuma kita deduksi aja. agak-agak sedikit ATI lah kayak. Sedikit ya, iya, lebih berasa lah. sih. Dikit aja sih tapi. Tapi nanti kan kita nggak tahu apakah kita akan komunikasi lebih dalam lagi dengan si kelawar itu, nanti kan. Oke, udah Jess? Iya, sama energinya kotor sih. Energi apa nih? Energi apa yang kotor? Manusianya, gedungnya. Pokoknya energi di dalam sana lah ya gitu lah. Oke lah. Ya. Sebagai bocoran nih, The Clients waktu sama Scary Things kemarin, gue nggak sengaja ngelihat foto indoornya di mana mereka berkumpul. Ada sebuah memori seakan-akan seperti ada seorang perempuan yang menjadi trofi alias piala bergilir bagi para pekerja-pekerja itu. Itu ada memori seperti itu. Itu bukan sebuah memori yang indah untuk dilihat sih terus terang gitu. Tidak enak indah dilihat tapi indah juga nggak untuk dilakukan. Gue sih nggak kepikiran sampai situ ya karena gue belum makan jadi. Tadi nyemelin sushi bro, Will. Cuma 2 bro. Tenang. 1,5 jam lagi. Oke. Bang, Ngomong kesana kayak tenang 5 menit 1,5 jam lagi. Gravitasi omongan lu tuh nggak masuk men. Iya juga sih. Menenangkan tapi bikin kesel ya. Kayak gaji kapan cair? Tenang setahun lagi. WTF men. Jangan gitu. Itu inspirasi buat Aileen. Bahaya. Oh iya boleh nggak boleh. Kamu boleh nambah dikit gak Boleh. ya tadi yang energi kotor tuh maksudnya gimana? Ya itu bisa aja kayak dari penunggu di dalam situ lah, atau misalnya kayak dari orang-orang yang ngebawa lah, atau misalnya kayak niat jahat orang tertentu lah gitu, oknum gitu apa gimana ya kayak gitulah. Jadi kayak energi itu bercampur aduk. Jadi Mungkin pas kurang ATI bersih. tersebut kita bisa tahu ya dari Yes. memori ya nggak sih? Karena gue pengen tahu kenapa sih tujuannya sebenarnya ditanamnya di situ gitu loh. Iya. Mungkin nanti akan bisa dipecahkan juga dari sudut pandang Iya. dukun Adam. Ayo gimana dukun Adam? Oke. Ada Mbah Dukun dengan rambut doranya. Wow. Non katanya Tunggu dipotong. dulu ini Dora. Hai Boots. Jangan. Oh, kok bootsnya? Oh, bootsnya? Swiper. Aku Dengerin Bootsnya deh. Gue mau ngomong. Ayo, Masa aku silakan. swiper? Dukun mau ngomong. Dukun mau ngomong gini dulu. Oh iya. Kalau menurut pandangan gue sama penelitian gue bang ya, gue sama kayak Mas Willy, udah gitu aja lah. Kalau resesi. Kok sebel ya? Udah. Enggak bang, ayo bang. Harus ngomong nih ya. Iyalah. Otak pakai. Ini sensitif deh. Jadi gini, kalau gue lihat sih, karena frekuensi niat jahat sama banyaknya praktek-praktek yang berhubungan dengan dosa, pada akhirnya pihak demon nih membuat cabang di situ bang. Cabang manipulasi yang lumayan ya terbesar di situ sih untuk menyesatkan manusia di situ. Gitu. Bisa dikatakan dan levelnya sudah negara ya. Negara, Iya. gitu. Karena Nasional. otomatis praktek tersebut akan bercabang sampai ke bawah dan ke bawah lagi bang. Gitu. Efeknya kan maksudnya. Efeknya gitu. Makanya pada akhirnya si pihak demon ini membuat cabang di situ untuk memanipulasi banyak manusia supaya mereka lebih tersesat dan lupa akan kebaikan Tuhan gitu, bukan kebaikan uang. Nah, kalau nggak salah Jesselyn waktu di Scary Things ya, itu pernah ngejelasin deh, apa sih? Ya kan, kalau nggak salah nafsu dengan apa dan nafsu dengan apa juga. Coba jelasin lagi Jess, detailnya. Ingat gak? Iya, nafsunya antara lain ya dengan kekuasaan. Ya. Dengan Terus? tahta, Ya, harta, ya, wanita, ya, nggak itulah, jauh-jauh semuanya dari begitulah. situ. Ya. Kalau menurut kamu gimana ya impressionnya? Energinya aku berasa memang sangat amat keruh.
Karena menurut aku yang bermasalah di sini adalah manusianya. Makanya kenapa tempatnya menjadi keruh, itu pertama. Yang kedua, aku agak ngeri-ngeri sedap nih ngomongnya. Tapi spill aja apa gimana? Spill. Bau karma kencang di sini. Bau apa? Bau karma. Bau karma kencang di Kenapa sini. bisa ada bau karma di sana? Karena tidak berketuhanan, dan itu kan dampaknya berentetan gak cuman ke diri mereka sendiri tapi ke orang lain juga. Ini yang bermasalah banget. Karena balik lagi ya, kalau kalian ngikutin konten-konten DA, ada tuh kita selalu bersabda bahwa kok dosa sebenarnya yang paling ya yang lumayan yang berat lah ya intinya. Salah satunya adalah dosa yang mengambil hak milik orang lain. Dan itu dari sini bisa terjadi. Betul. Tapi gue mau bertanya nih, ya, Aileen ada tambahan lagi? Enggak sih. Sebutin karmanya apa aja tuh. Iya, karmanya apa aja, Ai? Yang satu ngapain? Nanti besok aku di penjara. Kalian emang mau nyelamatin? Loh, kita aja udah nyelamatin kok pas di Merapi. Bullshit, aku datang sendiri, aku keluar sendiri. Oke, gue pengen nanya, kan yang kalau kita lihat ya nggak semuanya lah ya, kan ada beberapa juga gitu kan. Ini mayoritas kan maksudnya kan, bukan semuanya. Kenapa lo bang? Tapi ada juga yang baik loh. Ada yang bagus juga kok. Ada kan? Minimalis. Minimalis. Jadi nggak overall lah. Balik lagi gue ingin menekankan itu aja sih. Seada-adanya pun agak sulit ya bermain di sana. Kenapa? Karena kalau lu untuk mau putih, lu akan banyak lawan, ya nggak sih? Betul. Lu harus bermain hitam, sengaja abu-abu. Ya kayak gitu. DA. Maksudnya gimana? Enggak. Dia kenapa? Maksudnya dia kenapa emang? Ya kita beda sendiri. Oh, beda sendiri. Kalau beda dong. Kalau kita bukan putih atau hitam, kita melawan arus. Bener. Oh ya benar. Kita melawan arus mainstream. Kalau Willy kesannya kita sesat banget sih bro Will. Kayak DA. Gue langsung sign out dari DA kalau kayak gitu. Kita yang melawan arus. Emang selama ini niat kita buat apa bang? Berbarin lu. Anjir. Jadi itu loh pantasnya gue masih dipertahanin ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itulah ya dari hasil deduksi yang kita lihat lah tentang gedung hijau ini. Nah nanti teman-teman di sini the clients bisa ikutan ATI langsung juga ya kan. Tapi kita janjian dulu deh. Silakan tim DA mau kemana? Di mana? Iya makanya. Kasih tahu dong lokasinya. Dan Bang. kok lihat nggak berasa ada handphone. penjagaannya, kayak itu tempat udah berantakan banget sih, kayak pasar yang berantakan. Seriusan lu? Supernatural pun juga nggak ada satu yang manajemen kuat. Gue yakin di sana banyak perlindungan Tuhan sih. Perlindungan apa kamu? Itu lo lagi mempraktekkan majas sarkasme kan? Ya kurang lebih. Perlindungan ke dunia bawah. Itu iya mungkin. Ya langsung jalan tol kan. Express, VIP. Oh iya benar. Ada segitiga merahnya nggak bang? Nanti ada sih. Nanti kita cari ya di ATI tersebut ya. Gue nganterin aja ya, sisanya kalian. Sama gua sama lu udah menganterin. Sisanya Aileen sama Jesslyn. Kok gitu? Sekali-sekali. Kalian kayak enggak. Lah, Biar mandiri. kan judulnya jalan-jalan. Ya satu nggak selamat, semua nggak selamat. Gitu kan moto kita. Enggak sih, lebih tepatnya Aileen nggak selamat, kita nggak selamat uangnya juga. Iya, gitu. Intinya gitu. Oke. So far yang kita kemarin mulai di Scary Things juga walaupun deduksi dan juga ATI tipis-tipis lah ya. Gua ngerasa konten ini kenapa kita pilih lagi untuk bisa kita full kontenin. Karena menurut gue bagus poinnya di situ kan. Dan mungkin di sini the clients dan juga para noise semua bisa dapat ya balik lagi insight-insight positif dari kita. Yang negatif buang. Yaudah pintu utama ya, yuk. Kok gue agak capek ya. Kok sesek nih kontennya? Kalau gue lebih ke kayak ya udahlah mau ngapain lah, udahlah. Tabok, bersahabat, ngobrol gitu. Udahlah. Yuk langsung yuk, nanti kita doa bersama di sana biar nanti kan ntar lagi 2024 nih, baru-baru dong di sana dong. Oke lanjut aja, silakan tim detektif Astral untuk kita mulai Astral sini. Traveling Investigation. Let's go. Berangkat ya. Mau itu ya jiwa gue aja nolak ya. Sama Dam. Kayak dia mau ngojok-ngojokin lo aja yang pergi, Gus. Bukan karena takut, karena kayak aduh gimana gitu. Oke, kita masuk ya. Kayak datang sarangnya gitu. Bersih. Bersih kan tadi udah makan sushi. Udah sampai. Oke. Gue lihat tuh, Jess.
jangan linglung ay. Nggak linglung, kan lagi ngeliatin sekitar. Kita harus yakin di sini ay. Ya udah Kak Adam yang pimpin jalannya. Lo lihat muka gue pucet, gue pulang dulu ya. Kok gue berasa tanahnya ngisep kaki kita ya? Kayak beda ya teksturnya. Tanahnya kayak tanah pasir lembek gitu loh. Padahal nggak mungkin. Logikanya nggak mungkin. Ini ada apa ya? Apa they have been expecting us ya? Guys, Coba, kok gue meresap ke bawah ya? WTF? Guys, kita lupa doa guys. Doa dulu yuk. Oh iya. Aduh, kita belum doa lagi. Gimana yuk. nih? Sambil ETI apa gimana? Sambil lihat aja. Ya udah, yuk. Yuk, silakan Bang Adam. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari semua manipulasi dan semua kejahatan iblis terkutuk, dan berikanlah kami nilai kebenaran yang tepat di tempat ini ya Tuhan. Amin. Amin. Gue ikutin vision gue dulu ya. Gue merembes ke bawah, gue ikutin arahannya kemana Gue nih. juga ke bawah nih Mas Wil. Kayak pasir hisap, berasa nggak? Iya. Kita ke bawah udah ke setengah badan ini. Bener-bener. Ya udah ikutin aja ya bawaannya. Kita ikutin. aja. Ke bawah. Udah sepinggang ke atas Kak. Ini aku nih. Ini mah tempat pusatnya dia lagi pada rame banget dimana di bawah. Oh di bawah malah bukan di atasnya Bang. Lagi party. Gak tahu lah. Anjir, Rame dimen banget. semua. Rame WTF dimen semua. Serius? Ini gue nggak tahu dimensi atau paralel ya, tapi kayaknya sih bukan gedungnya sih. Ini kita masuk dimensi Dam ini. Di bawah iya. Di bawah tangga pasir itu kayak. Jadi gue jelasin coba ya Bo ya. Begitu kita tadi mendarat di tangga yang besar itu, kita kayak seperti pasir hisap yang di hutan Amazon gitu loh kesannya, yang kayak kayak kita tiba-tiba tenggelam. Begitu kita makin ke bawah, kita ngelihat ini demons pada pesta, ampun dah. Bahkan gue ngeliat kayak ada apa jin yang mukanya kayak babi ngepet loh di sini. Oh, ada jin yang kayaknya energinya female, yang kayak mohon maaf mem-PSK-kan diri di antara para astral-astral itu. Iya nggak Dam? Iya, tempat apa sih Mas? Iya, buset. Aneh banget. Ini bukan tempat human lagi, ini dimensi astral ini. Bukan. Ini kayak kalau gue gambarin kayak klub malamnya jin Nah, bener. Kayak klub malam bener. gitu. Tapi astral semua Dam. Iya, Nggak ada human di sini. bener gue setuju. Nggak Lu ada bawa duit jiwa. gak Mas Wil? Hah? Bawa duit gak? Let's see. Tapi kita terlalu mencolok gak sih di mata mereka? Wait. Wah, ini udah bakal seru nih bagi the clients. Coba lihat tangan kanan gue deh. Gue bisa kayak megang koin emas dari hasil tenaga gue. Apa ini? Kita pesta guys. Kok mereka kayak cuek aja ya? Cuek aja. Kenapa ya? Coba gue lempar koin emas gue ya. Ih, direbutin. Tempat apa sih ini? Boleh duduk-duduk dulu gak atau minum sesuatu gitu? Boleh kali ya? Ini kok beda ya itu ya waktu kita yang pertama ya? Totally beda ini. Beda. Ini kita masuk parallel dimensions. Oh ini klub malamnya jin ya? Tapi cukup fun juga ya. Cukup fun. Iya. Kayak gimana? Lagu-lagunya apa Bang? Gue nggak tau kayak bawaannya tenang aja di sini. Gue nggak Iya. kayak kita tuh sama dia tuh nggak musuhan loh. Kagak ada musik-musik pesta gitu nggak ada kayak gitu maksudnya? Nggak tau kayak ya kayak nikmat aja gitu. Walaupun nggak ada kayak musik kayak nikmat aja kayak mau kayak fun aja kayak enjoy di sini. Minumannya Gue apa? takutnya ya efek dari kita tuh kayak melebur ke dalam yang hitam-hitam tadi. Pasir-pasir jadi kayak kita ada ngeflek kotor tuh di badan gue kayak pulang bisa harus mandi nih gue nih. Mandi bareng. Hah? Lanjut. Kan mandiri. Duduk di mana Jess? Gue udah duduk sih. Aku udah ya di sini aja bareng kita tapi sebelahku ada jin sih. Cuman Iya, kok mereka nggak mempertanyakan asal kita ya? Cuma ngeliatin Sibuk kayak sendiri Cuma aneh sih. ngeliatin, aja gitu. iya. Siapa? Dari tadi ada kayak dedengkotnya yang berdiskusi sama gue ya. Kelihatan nggak? Mukanya sih kayak kambing sih. Dia ngomong apa sih? Dia tadi nawarin gue piala isi merah gitu. Gue nggak tahu itu darah atau apa. Gue agak kerasa kayak masuk ke mulut. TAI juga nih satu nih orang. Dilepehin aja. Tapi kayak mabuk dia. Kayak minuman gitu loh. Kalau dijumlahin ada berapa iblis sih di sana? Atau jin atau yang lagi berpesta kira-kira? Puluhan. Puluhan apa ratusan? Banyak. Campur. Iya campur Iya. ini. Yakin lo Mas Wil puluhan? Ratusan ya? Enggak, kayaknya mah Gue ratusan sampai ya. ratusan gue. Iya, Banyak rame banget. banget. Rame banget. Tapi lucunya nggak ada sedikit pun arwah ya. Nggak ada. Ini Nggak. jin semua. Jin semua. Jin? Apa ada iblis juga? Jin. Campur. Campur. Campur ini bang. Yang depan gue iblis kayaknya. Gue sambil minum dulu deh. Ini
kita ngapain ya? Ada bartendernya. Coba tanyain. Mau ajak ngomong bartendernya. Bilang mau ketemu bos lu bilang Jess. Sis keluar. Manggilnya apa nih kakak gitu manggilnya. Om biasanya. Om. Opak. Ya udah panggil aja opa ya. Opa. Nyaut dia, opak. Mukanya. Kok mesum banget sih ngelihatnya? Mukanya kayak seneng gitu. Kenapa sih? Iya. Boleh tolong panggilin bos kamu nggak? Disuruh duduk kadang. Iya. Disuruh duduk, disuruh kayak Nunggu. Heeh. Aileen gak hilang kan? Enggak sih, tapi Gue masih bingung guys, aku nggak nyaman tempatnya dia. ini kayak bar atau kayak gimana sih? Iya kayak bar. Ini dimensi apa sih? Emangnya ada beneran apa di bawah gedung hijau itu? Nggak ada. Harusnya sih nggak ada sih. Ini dimensi sih. Dimensi. Maaf ya teman-teman, kita masuk ke dimensi bawaannya pengennya masuk ke gedung hijau, tapi kami terhisap begini. Tapi ya aku kok ngerasa cukup yakin ya, jin-jin ini sama iblis-iblis yang ada di sini tuh ada hubungannya. Kayaknya mereka kerja pas siang nggak sih? Mungkin. Kalian juga masih nyari tahu. Dari tadi mulut gue berusaha dimasukin terus loh. Kayak tai sini depan gue. Mereka kayaknya kerja kalau ada human nggak sih? I mean human yang ada di dalam gedung itu. Nah, ya pasti. Iya. Tapi jujur ya, gue mensabotase sedikit frekuensi komunikasi mereka nih. Ada beberapa yang memang sengaja ngediemin kita. Tahu, tapi diem gitu loh. Kayak intel gimana sih? Oh, intelijen. Iya, jadi kayak biarin aja kita lihat dia mau ngapain gitu. Tapi kita belum dapat serangan apapun Belum sih. ada. Gak ada poster kita bang di sana. Ada yang nanya nih. Nggak ada ya. belum lihat sih. Belum lihat. Siang kerja, malam party. Jin pun juga seperti itu. Oke. Gue melihat ada sosok datang bentuknya beda sendiri. Kok kayak agak robotik ya? Itu apa ya? Kita follow aja. Deket-deket meja bar situ. Bentuknya tuh kayak beda sendiri dia. Kayak robotik atau apa ini? Ini vision apa sih, gue bingung. Ini tempat agak bahaya nih buat energi gue nih. Gue diem aja deh, cari sesuatu yang penting aja. Kayak mereka tahu nih. Kenapa Dam? Kayak mereka tahu deh. Tahu apa? Tunggu deh, gue gak salah lihat apa ya? Guys, boleh jujur nggak? Dari Gimana sih? iya, dari awal aku konten ya, bekas tumorku sakit. Makanya energinya nggak bagus nih buat kita nih di Iya. Mau dimensi ini. pindah tempat Dari aja. tadi kayak nyut-nyutan gitu. Aku nggak suka sih tempat ini. Sama. Feeling gue kita pergi dulu dari sini deh. Terlalu nyaman, membahayakan. Terbang ya. Ya Tuhan, atas kuasa Tuhan, kami yang pergi dari sini. Dah, baru gue di tangga lagi sekarang. Sama. Gila tuh bahaya Aileen? banget. Bentar guys. Aku ditahan. Aileen kayak terus kayak itu keluar dari tanah. Bentar ya, aku pelan-pelan Kita ikhlas, naik. kita ikhlas. Bilang. Kaki kamu ada yang itu ya megangin dikit ya, Lin? Ada yang megang dari Di tadi tuh. kepak di kayak kalau apa sih kayak gini gitu. Minggir. Minggir gak? Keluarin ilmu kamu dong. Hai, gua nggak gaji lo. Ya nggak ngefek, ini kan astral. Oh iya Masih benar. aman sih, Ali masih aman. Udah, cabut aja. Aman tuh Lin. Udah. Ah, ini lebih better lah. Oke, sekarang kita udah depan gedungnya lagi. Gila, itu tempat apa tadi ya Tuhan? Kok ini sih kok tingginya beda ya? Tinggi apanya? Kok tinggian lo ya? Ya emang mungkin bener aku. tinggian Aileen sih. Iya. Belum enggak ya? Oh iya. Mau naik ke atas tangga. Ya udah naik ke dalam aja. Ya. Oke, di situ ada si Diman kekelawarnya nggak? Nggak ada. Belum Belum lihat lihat. gua. Ada di atas sana. Ada. Dia di atap sih. Iya. Males. Sama. Nggak mau saya hai ketemu lagi gitu. Kok gue ngeliat dan sebelum gedung ini dibangun di sejarah ya, ini dulu sebuah lahan yang buat bercocok tanam. Pernah ada lahan buat bercocok tanam nggak sejarahnya? Bercocok tanamnya beneran apa bohongan nih? Beneran. Dari tadi kakak salfok kayak ngelihat dua vision yang tumpang tindih. Kayak Gedung memori. hijau, at the same time juga tanah hijau tempat bercocok tanam. Entah jagung, entah padi, gue nggak tahu. Gitu. Kalau ada yang komen-komen boleh bau disampein. Siap. Ini ada yang komen gedung hijau itu ada 24 lantai. Tadi Masing-masing ada cerita horornya katanya.
Udah masuk aja lah Dam ya. Ke gedung hijau ini, pimpin jalan Dam. Bosnya terakhir aja. Aku udah di dalam sih tapi agak ini ya. Gue langsung bawa ke ini ya, ke ruang ruang meeting. Nggak ada boleh. Oke. Meeting gedenya ya, Oke, ngerti kan? yang biasa ada di gambar kan? Iyo, Oke. gambar yang mana Jess? Yang itu. Oke, kita di tengah-tengah. Gue mau jelasin gimana ini posisi. Gue jelasin sensitif. Ini kayaknya kita real time deh ini. Iya, soalnya gelap. Benar. Dan yang duduk-duduk di tempat-tempat pemimpinnya itu astral sih, demon sih itu. Ya, lihat nggak Dam? Iya. Real time ini. Coba dong ke pemimpinnya tuh, kursi pemimpinnya. Apakah itu? Kayak kalau kita lagi sidang Bo kan biasa ada istilahnya hakim ketua gitu kan. Yang duduk di kursi hakim ketua itu iblis sih gue lihat. Ini real time ini. Oh, coba ngobrol-ngobrol. Bisikin apa Emang tuh? gedung itu masih buka jam segini? Ya seharusnya sih buka-buka aja. Buka aja. Masih jam 8. Cleaning service sih gue lihat masih ada ya. Masih ada sih. Kenapa bang? Spill bang. Tiba-tiba ada masuk memori, tung gitu kan, memori intuisi masuk. Jadi waktu beberapa pimpinan, ada beberapa pimpinan menjabat gitu, dia seolah ngomong tentang kebenaran, terus biasanya bilang gini, bohong, ngerti gak? Maksudnya gimana coba? Jadi si mungkin salah satu orang di sana dan mengucapkan kata-kata yang seolah-olah benar, Yang bijak gitu lah ya. tapi iblis di belakang ngomong gini, bohong lu, bohong. Oh Ngerti gak? iya. bohong kata dia gitu. Mana pernah kata dia gitu. Iya. Ujung-ujungnya kan cuma mikirin Kang Tau kan. Yo, apa kan tuh? Kang Tau tuh uang pemasukan. Oh, cuan. Cuang. Terus. Itu sih. Coba dong ngobrol sama yang Diman ada di kursi. Tugas kamu pemimpinnya. Jess. Ini kok agak jahat ya. Kenapa? Tapi Ai, bukan rahasia besar sih. silakan Ai. Sebenarnya kadang birokrasinya ini agak serem sih. Silakan. Dibuat ribet sebenarnya ujung-ujungnya masuk duitnya ke mereka juga. Jadi mereka meres. Itu sudah menjadi rahasia umum. Ada, jadi kayak itu nggak cuma satu orang doang loh yang mikir, tapi kayak ada sekumpulan orang yang aku lihat kayak meetingin gimana caranya supaya bisa narik duit dari ya warga Konohanya lebih banyak. Pusing nih, gue gak dengar apa-apa. Kalian buat apa kesini? Kata salah satu demon yang duduk di situ. Kami tersesat. Kita mau Lagi bercanda terus sih. Kami mau jalan-jalan ke piramid Mesir. Kami nyasar ke sini. bohong. Ya tapi kami di depanmu, gimana caranya bohong bego? Orang kami udah di sini. Kalau kami gak tersesat, kami tempat lain. Kalian tetap ingin kesini kan? Ya udah di sini mau diapain? Bohong manusia. Bahkan lu juga tukang bohong. Iya, lu juga tukang bohong. Ya kita kan samaan. Ya kan? Lihat muka gue nih, gue udah potong rambut nih, gue udah lugu nih. Kita ini jujur, kita ini tersesat. Jejak dosanya nggak hilang juga sih, tapi kadang Dia bilang kayak tidak ada info apa-apa buat kalian gitu ya, Jess. Iya bener. Terus dia bilang gini, kalau kalian tersesat, tunjukkan kalau kalian tersesat katanya. Gimana caranya? Eh, Tersesat? emang muka kita nggak cukup bingung apa? Muka bingung? Lu tahu kan kita harusnya di badan. Sekarang kita kemana-mana kayak begini nih, itu kalau nggak kemana-mana apa namanya Bliss? Ya nih aku aja nih pakai baju piyama nih, ini harusnya ini tidur gitu loh. Tapi aku kesesat, nggak tahu nih asal projection. Aku bahkan nggak tahu ini aku lagi mimpi atau sadar gitu loh Bliss. Ngeliat nih pakai piyama. Kamu kelihatan keren sih Bliss gitu. Itu quote-nya beli di mana sih yang kayak Amerika apa Marvel Thor itu? Hah? Oh dia bentuknya yang ini ya guys, yang kayak sampai melingkar ke bawah apa sih? Sampai kayak keong gitu ya tanduknya ya? Gitu nggak Jess? Beda-beda, ada yang kayak gitu, ada yang apa namanya lancip ke samping. Ya bener, ada yang kayak domba. Quote gitu. kamu keren gitu. Sialan nih ada ini siapa nih? Jangan terketawa sih. Quote kamu keren. Kalian mau datang, sorry, aku refine ya. Ini dia bilang kayak gini. Kalian datang ke sini mau apa? Dari gue sih gini, gue saksi ya, gue sebagai supir. Ya kita merasa tersesat sih di sini. Tersesat bagaimana? Rencana kita itu mau ke Mesir, tapi taunya ke sini.
gitu. Karena menarik kalau kita lihat dari frekuensi maps supranatural, tempat ini menarik. Jadi mungkin kita kebawa ke sini gitu. Bohong. Aku tidak percaya pada muka-muka seperti kalian. Cas-cas gue udah potong rambut. Masih belum percaya gue. Kurang lu gue apa gue sekarang? Hei, aku melihat ada gambar bayi seakan-akan di bawah lantai. Ini simbolisme. Memangnya ada yang pernah Tuh kan, kalian ingin mengorbankan? mengacau kan? Loh, kelihatan visionnya. Itu apa itu? Pernah ada yang mengorbankankah untuk kepentingan? Di kananku, yaitu depan kirimu. Bukan urusan kalian. Kalian bukan anggota dari tim yang ada di sini. Kalian juga bukan orang sini. Namun, tiba-tiba di belakangmu ada Black GR itu. Pisaunya di lehermu. Kok bisa gitu ya? Aku juga bingung. Aku tidak tahu kenapa Black GR itu di belakang. Sialan, mau apa kalian? Mungkin itu saudaraku, tapi aku tidak mengenalnya. Biarkan dia bertindak sendirilah. Oh, ada lagi di teman sisimu. Yang kiri, bangku kanan. Aku bingung siapa Black Grim Reaper itu. Kayaknya sih saudaraku, cuma sudahlah. Pura-pura bego. Jangan bohong kalian. Oh, ternyata kamu pun juga suruhan. Oke. Iya, kalau dari visionnya nih, Bo, kayaknya ada yang mohon maaf keterlaluan sih. Demi ritual atau apa sampai mungkin rela mengorbankan nyawa seorang human. Bayi. Yes. Wow. Yang mengorbankan kayaknya perempuan. Terus gue tiba-tiba ngelihat vision kalung. Artinya itu simbolisme untuk harta. Wow. Perempuannya itu udah paruh baya. Matanya seperti mata orang kesurupan harta duniawi. Wow. Gue tidak tahu itu siapa. Jangan dilanjutkan, Bro Will. Ya, jangan sampai namanya keluar ya. Enggak, nama sih enggak akan. Tapi modelnya model penampilan make up tahun dulu ini. 19, perhaps kalau by standard make up ya. Itu 1980-an. So I guess itu orang lama. Oke. Gak usah sebutin namanya Mas Will. Mirip siapa kalau enggak? Mirip. Guys, jangan. enggak. Mirip semua make up artis zaman Warkop DKI. Itu tahun berapa? 1980-an kan? Iya, mirip make up zaman segitu. Wait, Napas. mau tahu? Gedung ini udah ada belum tahun segitu? Udah kan harusnya? Udah ada. Udah sih, ya, harusnya. gue goblok banget sih. Oh, jadi yang lu lihat itu maksudnya memori. Bukan yang sekarang kan? Bukan. Aman. Yang sekarang kan make upnya udah make up Korea rata-rata. Sebenarnya aku dan teman-temanku ingin sekali menghabisi kalian. Tapi Itu kata siapa? gue dan Black GR, Oke, tapi kayaknya belum waktunya. Jadi kalian masih diberi kesempatan. Namun Tuhan tidak melupakan yang bayi ini. Kalian saksi atas kejadian ini. Kok diam kalian? Pada gak mau ngomong semua? Pada ciut semua? Kayak gue mesti stop embetin Black GR deh. Kuat banget rasanya. Jangan katanya. Karena kamu punya tugas untuk nyampein info, katanya Black GR. Oh. Kamu jin di kiri. Keluar saja. Ada guys, Dam, kok di kiri kayak ada jin ngumpet ya? Ada. Keluar. Mereka dengan posisi defensif. Mas Will. Tidak akan musnah kok. Keluar. Jin di sini sama iblis di sini kerja sama ya kadang. Kerja sama. Satu kesatu. Iya. Menyesatkan. Anjir, gori banget. Jin tadi kan keluar, bau. Terus dia dimusnahin sama salah satu iblis. Ini gue salah lihat. Dam, lu lihat nggak tadi jinnya dimusnahin? Kayaknya supaya bungkam deh. Kok kejam nih. Ya udah, kita Kayak bikin aja. hukum rimba sih di sini udah.
iblisnya nggak ada yang bisa diintegrasi bro ya, paksa aja gitu. Belum hak mereka karena hak manusia juga udah begitu sih. Kadang nggak mau cekek. Lanjut ngomong dulu aja, kadang baca memori aja. Udah silakan bang. Aileen Enggak, aku masih lihat. nggak mau coba kamu interogasi? Oh, aku lagi keliling gedungnya sih. Bukan gedung, keliling tempatnya. Oh, Ruangannya. Aileen enggak, maksudnya bahaya nggak, Lin? Oh, enggak sih. Aileen punya tugas deh, aku kasih tugas. Bisa nggak kamu cari titik mana yang menurut kamu aura negatifnya tuh paling kuat? Berarti aku harus keluar dari ruangan dong. Boleh terbang dulu gitu kali ya. Terus ada nggak tahu sih gimana caranya, ngeradar atau Jesselyn lebih dapat. Jesselyn pasti bakal buat yang komunikasi nih. Sorry, gue udah mulai agak 20% embet. Wah, jiwa-jiwa ini kalian semua. Wah, kalian masuk departemenku. Gila, gue Departemenku tuh Black maksudnya, Air. Iya, maksudnya tuh apa tuh? Dunia gelap. Oh, sampai nanti katanya gitu. Gila sih, Kabo. Boleh ngomong gak sih? boleh. Ini tempat nggak ada suci-sucinya sih. Kan ada masjid dan musola di sana. Mungkin gitu. Di Maksudnya dalamnya aja ada orang-orang di dia di dalam ruangan ini. Waduh. Di dalam ruangan ini mereka bener-bener mentingin diri sendiri banget sih. Kadang menemukan kebaikan di dalam sini perhaps. Boleh gue ngomong, Bu? Silakan. Kenapa? Salah satu kata Black Air yang embet gue, salah satu elemen yang paling suci di sini hanyalah air, katanya. Maksudnya air. Gue nggak ngerti, gue nanyakan air. Kayaknya air itu, gue juga nggak ngerti maksudnya apa, Black Air. Air, karena murni untuk kebutuhan minum, mandi, membersihkan sebelum sembahyang. Hanya itu aja yang suci. Wudu elemen. ya maksudnya ya. Iya. Hmm. Sisanya mungkin nggak tahu deh. Gue cuma dikasih tahu ini aja elemen yang bersih gitu. Iya, di dalam ruangan ini sih, Kabo. Aku belum Ada- menemukan ada hal yang suci, yang kubukanan apa gimana gitu. Belum. Bang, ada memori yang lu dapat? Kalau gue lihat dari banyak memori di sini bang, ya, ada sih rasa kayak bersyukur gitu loh. Untung gue nggak bekerja di sini gitu loh. Jadi Maksudnya kayak lu? Lu iya, bersyukur gua gitu? Bersyukur nggak bekerja di sini gitu loh. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena apa ya? Banyak banget manipulasi iblis dan jin ke manusia nih. Contoh kayak di saat lagi meeting terus dia ngebisikin, ingat kebutuhan rumah lu tuh gede, Nah, kayak itu gitu. benar. Ini lo harus pikirin nih, harus dapetin uang dari sini gitu. Ada lagi yang di sana kayak tuh ada proyekan di situ tuh, nanti lu pikirin gimana cara dapetinnya tuh gitu. Jadi kayak udah mereka punya keterbutuhan terus dimanipulasi lagi nih sama bisikan iblis. Makin jadi gitu. Kayak luka digaremin. Iya Makin. gitu. Makin jadi. Jadi sementara mereka ngomongin kayak hal untuk negara gitu ya, mereka mikirin kebutuhannya sendiri. Itu benar. Sama. Aku juga dapet. Sama. Ada memori yang baik nggak? Sebenarnya di antara 100% orang itu adalah satu yang benar-benar mungkin bersih gitu, putih. Kalau dia benar-benar bersih ya, dia udah out. Kapan-kapan sih dari tempat itu. Ini ada sebuah memori nih. Gue nggak ngerti. Gue sekarang udah nggak embet. Capek banget tadi embet sama Black Air. I'm not sure bener atau enggak. Tapi ada memori kayak cleaning service. Dia kayaknya nemuin dompet ketinggalan. Terus dia buka. Dia ragu kayak, aduh mau gue ambil nggak ya? Ya diambil juga, never mind. Memori nggak penting. Diambil juga. Cepet-cengan 100 ribuan diambil. Penting bro Will. Kenapa? Karena yang istilahnya yang anggota bawah aja, bukan anggota, yang bertugas sana yang kelas bawah aja masih sempat-sempatnya juga dibisikin sama Demon kan? Tapi dibalikin lagi tuh dompet tadi di tempat ditemukannya itu. Oh, tapi duitnya diambil kan? Kayak beberapa duitnya diambil. Tanggung amat pak, cleaning service. By the way, yang tempat rapat tadi di lantai berapa ya? Ini aku berasa kayaknya lantai-lantai atasnya yang lebih bermasalah sih. Tadi kan Kabo kan suruh aku cari. Terus aku coba nge-scan ada satu tempat. Dia kondisi ruangannya gelap, ada Demon. Terus ya aku belum berani masuk sih. Intinya gitu. Yuk kesana yuk. Mau ke situ. Move. Kalau emang Kayaknya nggak bisa aku bingung sih ini di lantai berapa, tapi definitely bukan lantai 1 karena aku agak terbang gitu. Bang keluarin radar lu bang. Guys. Tepukan maut.
Guys, Apa? Kenapa, sebelum Jess? itu ya, Hmm. yang ada kan kamu tadi sempat nanyakan, ada nggak sih orang baik di sana gitu ya? Aku lihat ada satu cowok, dia tuh sebenarnya bener-bener kayak mentingin harus gimana kayak gitu ya, tapi lebih ke untuk kepentingan besar gitu, bukan untuk kebutuhan rumah tangga dia gitu ya. Ujung-ujungnya dia diancam kan sama Betul, yang lain. ujung-ujungnya Iya. dia diancam sama yang lain. Astaga. Itu dia gue bilang mau putih tapi ya, nggak mau jadi abu-abu. Susah. Antara abu-abunya itu diam, ya kan? Iya, Ataupun lainnya. susah. Ibaratnya gini loh, Bu. Kalah suara dia. Iya, udah kita semua kotor, lu berani nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Mau keluarga lu nggak selamat gitu istilahnya. Susah sih. Ini bahkan ada sedikit, kan aku terbang, terus kayak ada tadi memori yang masuk. Even orang-orang di luar pun ya, ini kayaknya bukan yang orang politik banget atau enggak ya saudara atau enggak siapanya orang yang kerja di gedung ini. Kayak masuk ke dalam gedungnya kayak merasa wah keren. Tapi kayak at the same time kayak jadi sedikit kemanipulasi, ngerti kan? Kemanipulasi dalam artian kayak wah ini hebat ya duitnya bla bla bla, ya kayak gitulah. Iya, jadi sedikit apa bahasanya? Sedikit merasa wah ini tempat bagus, terus wah di sini para orang-orang ya tajir berduit, ya kayak gitu. Orang-orang penting lah. Ya orang penting. Punya tahta, punya Sejenis. harta. Dan punya DA. Oh bukan. Harta tahta DA. Boleh tuh. Oh kesirep bahasanya ya. Oh kesirap. Iya kayak kesirep gitu. Gimana bang? Lu liat memori apa lagi bang? Dari semua frekuensi obrolan di saat meeting, di saat di luar meeting, fiksi. Ini nggak mikirin masyarakat sini bang. Enggak. Ini kecil banget mikirin masyarakat. Ini mentingin pribadi dan kelompok aja. Itu poin satu, gitu loh. Tapi anehnya, ya lanjut. Terus poin kedua, orang-orang di sini sadarnya kalau udah kena musibah sih. Jadi pribadi orang tuh tiba-tiba banyak masalah. Nah di situ dia akhirnya sadar. Kalau nggak itu pada nggak sadar. Tapi sedihnya ya Kak Adam ya, mereka masih kadang-kadang kayak menjalankan ritual agama gitu masih loh. Tapi at the same time mereka perilakunya kayak gitu. Ada yang punya Rubicon nggak di Sedih sana? sih. Gua rasa sih pasti ada lah ya, Rubicon kan maksudnya penjualannya banyak. Lanjut, ay. Gak usah Rubicon, Range Rover, Land Cruiser, Banyak lah. apalah Mercedes yang S-Class pasti ada lah di sini. Oh ya, speaking about mobil, Bo, gua ngeliat kayak ada suatu hukum tidak tertulis yang lebih miskin harus hormat sama yang lebih kaya. Ternyata gitu. Jadi misalnya nih, dia udah powerful ya, tapi tiba-tiba dia ngeliat ada yang keluar mobilnya lebih mewah, kayak oh dia berarti lebih atas dari gua. Pengukurannya gitu, cara ngukurnya gitu. Ya, secara nggak langsung kayak gitu. Kayak bukan hukum rimba, apa ya, hukum materialis ini. Jadi sebuah keharusan ketika ada seperti memori ini, ada sebuah keharusan. Lu kalau memang posisi tinggi, nggak bisa lu nggak spend dan nunjukin harta lu, nggak boleh. Harus nunjukin karena that's the only way lu bertahan dan lu gain respect dari yang di bawah-bawah, yang lebih nggak kaya istilahnya dibanding si orang itu. Kalau lu pengen kaya terus simpen duit sendiri buat investasi, buat diputer, kayak nggak terhormat aja, tetap dipandang rendah. Lu harus pamer di situ. Baru tahu gue nih, baru sadar gue pantesan gitu. Karena mindset yang seperti itu nggak jarang nih yang udah kaya pun struggling, Bo. Karena dia misalnya pengen pakai duitnya untuk diputer lagi untuk bisnis ya, diinvestasi. Tapi terpaksa mesti spending dan pamer, mesti flexing. Terpaksa, kayak emang kulturnya begitu kayaknya. Ya mungkin bukan dengan mobil aja, kalian bisa yang Iya, lain rumah atau apa. Orang-orang sini kayaknya bukan yang tipe menghargai kayak lu bisnisnya apa atau apa. Enggak, pokoknya apa yang kelihatan depan mata aja. Flexing lu apa dah Ya, gitu. itu untuk first impression kali ya. Iya. Kalau udah tahu kan pasti ya dari mereka gosip, oh ini si Pak Anu nih, ya kan dia punya ini. Itu hanya berlaku untuk yang tinggi banget jabatannya. Kalau untuk yang tengah-tengah gitu, yang masih kayak baru-baru gitu gak ya. bisa, lu harus flexing. Iya. Ya benar, first impression, flexing dulu. Oke. Nah ini ada yang nanya nih, Kak, katanya di sana ada yang jaga tuh naga. Emang benar? Bukannya? Itu nggak lihat. Jangan, hah? Belum lihat naga. Jangan-jangan yang itu, yang kelelawar yang di atas atap itu Aku kali. belum lihat naga sih. Itu nanti bos terakhir. Kita datengin pas di akhir-akhir ya. Coba bang, radar lu bang, langsung aja bang, cari bang. Ruangan mana yang menurut lo paling negatifnya kuat? Semua, Bang.
Ini aku tertarik sama Power, satu tempat nih. Hmm. Iblisnya agak bangsat sih. Dia kayak ngundang aku masuk gitu kan. Kayaknya agak tua deh. Suaranya kayak agak tua gitu. Terus aku masuk ke ruangannya. Dia ngomong silahkan datang kayak gitu. Terus ini kayaknya ruangan salah satu kantornya seseorang dari orang politik. Tapi ini orang politik jahat banget. Gendernya laki-laki itu doang. Tapi aku nggak bisa ngeliat wajahnya dengan jelas. Agak ya parubaya gitu lah ya. Dia istilahnya ada menghabisi nyawa orang. Tapi dengan cara tangan bersih. Jadi dia mainannya menghabisi nyawa orang dengan politik juga. Dia gerakin kayak pion gitu. Tapi aku nggak tahu ini siapa. Ini agak jahat sih menurut aku. Kayaknya saya tahu. Lin, kayaknya kakak lihat deh, orang itu bergerak di bidang industri hukum. Dia Bukan ngerti hukum banyak. industri ya. Tapi Terus aku ya, boleh lanjut. off frame bentar gak? Kenapa? Bekas tumorku sakit banget. Oh yaudah, nggak apa-apa. Bobo, supaya nggak salah kaprah, Bob. Maksudnya bukan bidangnya di industri hukum. Maksudnya hukum itu dijadiin komoditi industri gitu loh. Jadi kayak jual beli hukum, dagang. Itu orangnya di situ. Oke. Ini asalnya emang agak bangsat sih tapi. Kenapa? Apa yang dibisikin? Nah, itu sih. Kayak dia pas aku datang kan aku duduk di meja, bukan di mejanya sih, di kursinya dia kan, di kursi tempatnya. Jadi kayak ada kursinya cukup bagus sih actually kan. Terus dia bilang gimana rasanya maksudnya kalau kamu bersama aku bisa berkuasa di sini kayak gitu, kayak bangsat banget. Oh, ada komunikasi ke arah situ. Dia yang ngomong, si Asralnya yang ngomong. Jadi aku bisa dapat kesimpulan, maksudnya dia aja bisa gituin aku orang baru, apalagi orang yang emang kerjanya di situ, ngerti gak? Bang, apa bang yang lo dapat lagi bang? Udah tadi senyum. Ini Lanjut. lo bosan nanya gue deh bang. Kalau gue nanya jelasin nanti lo takut lagi. Gak apa-apa bang. Jadi ada sebuah gue pikir transaksinya di luar. Jadi ada transaksi korupsi di dalam nih. Tokonya ABCD, dah gitu. Tokohnya ABC. Ada tokonya ternyata. Maksud lu 4 orang? Maksudnya Toko apa tokoh nih? tokonya gue kenal nih. Ah, oh tokoh. Tokonya mukanya gue kenal nih. Mm-mm. Feudal. Jadi ada apa sorry bang? Ya transaksi korupsi di Oh. dalam situ. Oke. Gitu. Dan tokonya gue tahu. Deng. Gue gak boleh bilang berkaitan dengan bidangnya. Terlalu sensi. Jangan. Ya yuk coba cari ke ruangan yang ituan yuk. Agak terbatas sih kita mau ngomong nahan diri karena kalau terlalu detail terlalu sensi, Bow. Misalnya nih korupsinya bidang apa? Bidang kelapa sawit kah? Atau korupsi bidang minyak gitu? Sensi banget gitu. Bidang BTS aja gimana? Yang lagi rame. Gila, itu sesama pekerja di situ aja ada keinginan untuk saling melenyapkan nyawanya satu sama lain. Ada. Lin, di tempat kamu tadi yang sama iblis itu, kok kakak ngerasa tempatnya nggak begitu modern ya desainnya ya? Kayak sisa desain lama dibiarin aja, cuma emang dirawat, dibersihin gitu ya? Ya gedungnya biasa aja sih, cuman furniturnya agak cukup oke lah, bukan yang Keramiknya enggak sih kakak lihat? keramiknya biasa aja. Keramiknya biasa aja. Cuman tempat duduknya cukup nyaman. Iya, yang dibenerin cuma gituannya doang, kayak Iya, tempat cuman duduk, furnitur. meja, lu bayangin desain ubin, plafon, lampu zaman tahun 70-an 80-an tapi furniturnya keren gitu. Jadi kayak agak ada yang nggak masuk aja gitu. Dan ini dia ngarahnya bisa ngeliat jendela. Intinya gitu, ruangannya ya yang aku lihat. Tapi di lantai yang aku nggak tahu ini di lantai berapa, definitely bukan lantai 1 2 3 sih. 5, Lin. Mungkin kali. Ini kayaknya di lantai-lantai atas ada rumor gak ya, misalnya di beberapa spot gitu ada pengalaman horor gitu soalnya. Banyak. Jadi intinya dari kalau katanya The Clients nih, para noise yang di sini dari 24 lantai itu setiap lantainya ada cerita horornya masing-masing. Soalnya ada arbis ya aku lihat, nggak tahu di lantai mana, di ujung situ sih. Ya agak enggak banget sih. Itu kayaknya agak suka ganggu. Ya itu. Lanjut yang lain. Berapa lantai ini? 24 ya katanya. Berapa lantai? 24, Tim research. 24. Gue coba di tag, gue bird's eye view. Lantai belasan itu yang menjadi gosip dari seluruh ratusan orang di situ. Jadi selain yang lantai belasan itu, Bow,
orang-orang di sini tuh ngegosip horor tapi kayak angin lalu aja. Mereka lebih fokus ke uang. Takutnya dianggap hiburan, kayak cerita hiburan. Karena mereka nggak di situ pas itu terjadi kan. Cuma kerja, besok pagi datang kayak gila lu tau nggak kemarin ada kejadian horor gini, kayak malah dijadi buah bibir horror entertainment gitu loh. Tapi nggak takut. Nah, ada lantai belasan, gue nggak tahu berapa nih. Entah 13, 12, 15, pokoknya belasan yang beneran semua orang malas ke situ. Kayaknya ruangan ini bukan sebuah ruangan yang mungkin lagi operasional atau gimana ya. Ada gak sih? Dan research dari semuanya emang lantainya operasional? Siapa tahu lantai belasan ada yang gak operasional gitu gara-gara satu dan lain hal. Mungkin karena gelap kali ya. Jadi kelihatannya Ya, kayak gak operasional. akhirnya orang-orang gak mau ke situ, Bow. Horor katanya. Oh, kayaknya ada memori. Mungkin dulu ada pekerja sejenis kayak cleaning service gitu. Gue gak tahu cleaning service atau apa, Bow. Meninggal dunia. Terus sering ketahuan di lantai itu katanya. Sering masih lihat itu. Gue gak tahu cerita fantasi karangan orang-orang di situ atau emang beneran si arwahnya yang bersangkutan ya. Paling cerita horornya seputar itu, Bow. Bukan cerita horor yang tiba-tiba ada jin terus gini. Enggak, cerita horornya seputar yang TKP, tuyul. Terus enggak, not even tuyul, bahkan seputar arwah. Kemarin gue lihat ada penampakan di WC ada orang, cuma seputar situ kisah horornya. Hanya seputar situ standarnya. Karena mereka lebih fokus sibuk dengan uang. Karena ada yang lebih horor lagi, guys. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada kisah horor yang signifikan sih di sini. Orangnya tidak tertarik, orang-orangnya tidak tertarik dengan horor. Mereka lebih tertarik dengan uang. Justru itu horor sebenarnya. Lantai 13 biasanya ada yang legend lantai 13, masa sih? Gimana sih, Bang? Cuma buah bibir aja lah ya. Ya cuman kayak ada suara kamu. Iya, kotak gerak sendiri gitu. Pensil gue hilang kayak gitu-gitu doang horornya. Jadi, menurut kalian Sekelibatan ya. energinya yang paling kuat itu yang di atas itu? Karena mungkin non operasional, tapi standarnya arwah, nggak bisa dibilang kuat sih. Bukan yang di atas atapnya itu. Oh, si kelelawar itu. Heeh. Gue rasa sih itu pun inget di Scary Things kita bilang bukan dia yang bosnya loh, dia cuma kayak PLT, inget nggak? Iya. Bosnya di luar negeri kan, maksudnya I- bukan I- di luar wilayah kan maksudnya kan. Bukan nggak tahu lah. Cobalah nanti kita Kepala cabang. kesana lah ya. Nanti. Boleh sih kalau mau sekarang gimana? Aku bukan tempatnya yang bermasalah sih, orangnya. Manusia-manusianya. Tapi boleh sih, kita kemarin pas di Scary Things itu kita nggak ngulik lebih jauh karena ya istilahnya waktu juga kan. Ada meja biliar nggak sih di dalam situ? Nggak tahu deh. Mungkin ada ya, kayak gue ngeliat ada memori, gue nggak tahu di dalamnya atau di mana gitu. Kayak ada ibu-ibu. Bang, coba cari memori 98 nih. Aduh, sensi bang. Kesara. Ini dari Paranoid nih. Wow. 98 lu bilang kan? Gue langsung dibawa ke sebuah vision. Abstraknya gini, para istri berkumpul semua di sini. Jadi kesannya kayak pekerja-pekerja itu udah tahu, terus para istri dipanggil semua di sini, kumpulin di sini, berlindung, gitu. Di bagian bawah gue ngelihat banyak pasukan seragam hijau. Wait, tapi mereka merasa sedikit tenang karena ada orang militer ya, bener gak sih? Ya itu militer maksudnya, Lin, seragam hijau. Iya. Iya itu, aku ngerasanya gitu. Karena kerusuhan di mana-mana. Tapi mereka ada sedikit vibrasi kok, gue merasa tenang gitu loh. Oh, gue merasa tenang gitu. Serem sih. Gak ada yang istimewa kok di nomor ini. Nggak ada ya? Karena di sini kan bukan TKP yang tempat kejadian yang bahaya-bahaya, Bang. Iya sih. Para demonstran lewat depan pagar utama ya, bukan pintu utama. Nggak mau masuk. Lah ya gimana ada orang militer bawa pistol kayak gitu, lu mikir demonstran juga. Yang serem itu kayaknya penjaga security-nya deh. Kan ada security yang jaga ya kalau nggak salah. Di depan itu agak serem ngeliat kejadian kerusuhan itu. Soalnya mereka yang paling deket dan paling istilahnya garis depannya lah. Kalau kenapa-napa kan mereka yang paling gampang kena kan. Itu sih mereka yang agak serem soalnya agak brutal.
Satu dua ada yang berani sih ngelemparin. Iya, Gila aku juga ngeliat tuh. lemparin Ngelemparin kayak barang. apa sih istilahnya molotov atau apa tuh. Kacau banget. Ini memori dam, gue lagi ke memori, lu ikut nggak? Di pagar utama Bow kan ada human militernya. Di belakangnya situ ada truk militernya yang intinya bawa satu kompi gitu loh. Gimana demonstran berani, tapi ada aja yang nekat kayak lempar gitu. Tapi kan ujung-ujungnya sampai nembus ke dalam kan? Really? Ini Iya. berarti belum Ada. belum mulai nih. Belum. Kan nembus sampai dudukin atapnya cuy. Coba deh lo Coba ya gue rewind ya. Memori di demo sebenarnya di sini nih. Oh, itu ada jalur belakang nggak? Ada. Pantes. Ada jalur belakang dari jalur depan, ibaratnya jalur evakuasi alternatif ada ya? Gua nggak tahu deh. Kayak Dan ada nggak? Ada. jalur belakang ada. Aku lihat ada sih. Iya, si yang cewek-cewek istri-istri itu ke belakang. Lari. Tapi gue belum sampai situ memorinya. Gue baru sampai ngeliat, baru ada satu yang berani ngelempar molotov. Baru satu tuh, baru satu. Kayaknya gue curiga deh, ini apa dibiarin ya? Soalnya gini, Bo, betapapun gue ngeliat memori ya, itu demonstran yang gila, yang tanda kutip sableng. Ini baru memori ya, Bo ya. Itu cuma 1-2 orang, men. Orang waras mana yang ngelihat ada militer bawa senapan lu samperin? Gue curiga aja. Ini teori konspirasi gue ya. Ada sebuah perintah yang udah gak apa-apa, biarin masukin setelah evakuasi selesai. Jadi kesannya kayak ini tidak luput dari serangan massa. Bisa jadi. Soalnya gue ngelihat itu gila bawa pistol dan bawa bener-bener itu militer sih. Hanya orang sakit yang ada sih orang sakit yang lempar 1-2 gitu. Tapi sisanya nggak berani, Bow. Kenapa bang? Lu ngerasa hal yang sama nggak, Dem? Sama, tapi gue ngeliat memori kayak data-data yang hilang dah lupakan. Nggak apa-apa bang. Ah, Ayo bang, enggak. ayo bang, spill bang. Enggak. Data-data yang hilang apa tuh? Orang-orang hilang. Dah. Orang-orang hilang. Ya adalah. Oh ya udahlah itu bahaya ya. Tuh para demonstran sempat dihajar water cannon kok harusnya. Ya ada beberapa yang masuk mungkin. Kan akhirnya udah saking ricuhnya, udah apa ya udahlah. Kan akhirnya makanya itu jadi rusuh di mana-mana kan, menjalar ke seluruh Indonesia. Gua sign out deh. Apa? Gua keluar. Jangan dong. Kita ngobrol sama Dimennya dulu tuh yang ke Kelawar lagi. Males bang. Katanya suruh ke 98 dulu. Enggak, ini tadi nanya. Ya udah, itu finishingnya di sana kita. Kita ngorek informasi dari dia. Itu finishing. Bos akhirnya. Karena ya mungkin ya banyak ya kan the clients juga yang lain ataupun supernatural yang lain lah gue nggak tahu gitu kan, para pakar ya pasti ngelihat gedung itu pasti keselebat tuh. Oh, para demonstran banyak yang under pengaruh miras ternyata. Biar nekat ya. Nggak tahu siapa yang cekokin mereka miras ya. Atau Gua rasa oknum deh. Bisa iya. jadi oknum deh, Soalnya banyak ya oknum deh. dari misalnya di pagar utama tuh ada puluhan ya. Kalau memang mereka under pengaruh miras semuanya ngelempar bom. Tapi yang lempar tuh cuma kayak 1, 2 gitu loh. Nggak semuanya. Nggak berani gitu. Banyak yang nanyain Jesselyn udah out frame kok, udah aman ya. Lagi istirahat, tenang aja. Ada ini lucu sih, perlu cerita gak ya? Silakan. Ibu-ibu, tapi lucu banget, agak berisi. Tahun 98. Lucunya adalah ya dia kan panik. Dia sendiri kayaknya yang panik deh ketika rusuh 98 ya. Terus kayak aduh gimana nih, terus dia mikir gimana cara keluar negeri. Ada satu. Gue ngeliat lagi, Bo. Lu tahu kadang-kadang barikade berduri nggak yang untuk mencegah Ya demonstran? tahu. Gue tiba-tiba ngeliat vision barikade berduri itu kokoh banget kan. Terus tiba-tiba kayak gue nggak ngeliat ada vision militer. Demonstran itu mindahin berat loh itu. Ayo mindahin sambil takut-takut. Pertanyaannya kemana semua itu militernya? Ya, karena udah chaos kali bro Will. Kan Cuma dua sih kalau kita teori konspirasi ya. Satu memang dikoordinasikan untuk out gitu, atau memang bagian dari rencana, nggak tahu apa. Iya. jangan dikulik bro Will, bahaya. Tapi ya logikanya, lu ngelewatin 3 lapis loh. Pertama pagar yang kuat banget, ya ada water cannon kan. Kedua personil yang udah kelihatan jelas bawa senpi, Dan 3 barikade, gila. Hanya orang yang nggak waras yang berani nembus itu. Ya mungkin karena udah saking chaosnya dan banyak oknum juga. Feeling gue sih pasti ada lah oknum-oknum lah.
entah dibayar luar negeri atau bagaimana ya. Gue rasa enggak, Bu. Kalau gue lihat dari Discovery Channel, dari pattern-pattern pola kerusuhan di dunia ya, begitu militer udah pakai SNP, lu mau jumlahnya puluhan, kabur semuanya. Kabur. Bullshit kalau nggak kabur. Mau jumlahnya ratusan, lu cukup 10 orang militer bawa SNP, dia cukup dedet aja udah takut semua. Tapi kan Gitu belum loh. tentu kalau udah nekat ketembak, wah mungkin ada yang Enggak, ketembak Bo. atau apa? Enggak, itu secara psikologi nggak mungkin. Ya bonus lah. Gitu. Nggak tahu komentar-komentar itu apa the clients gimana? Ya enggak juga sih. Ambil contoh protes di mana, di Amerika, di Hong Kong itu kan, gue lihat footage ya kan, begitu ada yang berani pakai SNP, udah kayak semut yang kabur. Gitu. Gimana bang? Lo dapat apa lagi? Selain orang hilang? Banyak sensitif semua tapi bang, janganlah. Ini akan mengarahkan nih ke sebuah cerita yang Udah real time balik lagi aja yuk. Iya. Ya udah janganlah, jangan. memori itu semuanya mengarah kayak terus data-datanya gitu lah. Datanya dihilang-hilangin. Ya udahlah, yuk cus yuk ke 9, balik lagi ke 2023. Mari kita finishing, kita tanyain dah tuh sama si itulah. Kok malesnya nanyain si kelelawar itu lagi, Dem? Hai, ketemu lagi. Mau nggak mau bang? Mau nggak mau? Intinya kalian ngapain sih membuka sebuah takbir Tabir. tabir terus kayak mengungkap apa yang kalian mau bisa apa yang kalian mau bisa ungkap di sini percuma. Kata dia nih. Ya ini udah kayak sesuatu yang ya udah berjalan begitu aja gitu. Kata dia. Dia ngomong bijak tapi menyesatkan bang. Nanti kayak ibaratnya debat pengacara yang dia tahu ngebelain orang yang salah tapi dibelain gitu. Bentukannya kayak gimana sih kalau mau ilustrasikan nih bang, secara detail? Ya kayak ibaratnya tuh kayak lo pernah lihat vampir kan, kayak kalau lagi dia berubah tuh kayak gitu. Ya, kayak film-film vampir yang lagi berubah jadi kelelawarnya. Final formnya gitu ya. Ya. Gede tapi. Gede. Segede apa bang? Berapa meter? Atau kalau lihat di segede gedung lantai 3, segede gedung lantai 4? Berapa meter ya? Tahu. Gue gak bisa memperkirakan meterannya sih. Nah, iya, kira-kira aja berapa lantai? 5 lantai, 6 lantai? Bisa berapa itu ya? Gak bisa bang, gue gak bisa jelasin. Bro Will, mungkin bisa? Kira-kira? Belum, tapi gue cuma tahu gini, ternyata di mereka sekalipun ya, ini gue baru menemukan juga, dia bukan atasannya kan ya, Dam? Bukan. Dia di situ ternyata tugas untuk extension energi. Oh, gue baru ngerti. Jadi dia ditugasin sama yang lebih gede lagi untuk jadi extension energi. Ibaratnya gimana ya, Bo? Kayak kabel sambungan gitu loh. Lu kadang kan misalnya, ya kabel listriknya kurang nih, minta extension dong. Dia jadi extension. Ternyata para iblis pun juga mungkin karena terganjel apa ya, jumlah, ruang dan waktu. Satu iblis juga gak cukup untuk overpowering negatif ke sekian banyak human. Mereka butuh pembantu-pembantu ternyata. Nah, ini salah satu pembantunya untuk jadi extension energi negatif gitu loh. Si kelelawar di atas genteng itu. Tugasnya itu ya? Iya, tugasnya dia itu. Extension power. Jadi extension power bos yang lebih besar lagi. Nah, bos yang lebih besar di mana gue nggak tahu Lu sih. mau coba tarik dong Bro Will, biar jadi highlight malam hari ini. Lu tarik-tarik ke siapa tuh? Ada yang bilang the clients jangan-jangan ke Baal nih, atau kemana nih? No, ke yang pernah kita kontenin. Siapa? Banyak Bro Will. R, keluarga R. Oh, Rothschild. Wow. Anggap aja gue salah lah. Tapi lu berasa nggak kayak extension dia ya, Dam? Bukan ke Lord Premium Iblis, tapi ke human gitu loh. Bukan, kayak ada transaksi kerja Iya, sama gitu sama human gitu. Tapi gue belum tahu nih humannya ini setengah human atau human full. Atau shapeshifter yang lo bilang itu ya? Iya, di situ. Tapi benar dari keluarga R. Iya, ada keluarga. Soalnya ada koneksi dari dulu pas kita runut secara benang merah. Kenapa sih? Barusan si kelelawar itu dibantai sama astral yang lebih gede.
duak digituin terus kayak kebanting kedebuk gitu. Jatuh. Mati ya? Mati nggak? Kekelawarnya? Iya. Seriusan? Bukan kita, kayak ada astral di belakangnya yang mungkin iblis kayak dipuak gitu. Kok gitu sih? Kayaknya gara-gara dia goblok, ketahuan dan Koneksinya. kayak nggak becus gitu. Lihat nggak lu? Dam? Gak tepar jatuh deh, gue gak tau tuh. Musuh dihabisi musuh ini gue lihat. Musuh dihabisi kawan kali. Kawan musuh Ya maksudnya. dari kacamata kita musuh menghabisi musuh. Ya ini. benar. Karena gara-gara kita bisa berhasil nge-hack, mensabotase Iya. informasi yang Rothschild tadi bang. Dia dihabisi lu bener lu jatuh ya Dam ya. Jatuh. Tapi kemarin kita ngonten Rothschild aja nggak bisa ngekuak banyak ya. Karena susah banget cuy. Informasinya juga di bumi gitu kan, di Google terutama. Terus si astral yang ngabisin tadi hilang lagi. Itu gede loh itu. Yang jelas kita tahu sampai di sini kekuasaan dia berarti. Udah sampai ke. Wow. Kasihan juga. Ya nggak kasihan sih udah sesat dia juga ya udahlah. Pilihan dia maksudnya. Enggak maksudnya kayak setidaknya kita nggak kotor tangannya Dam. Jadi demonnya tuh udah tuh si kekelawarnya udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh dia. Udah tepar Mati aja. nggak sih Dam? Dia terkapar sih. Tepar gitu Gue nggak yakin dia mati tapi terkapar sih. Kayak nggak gerak gitu loh. Dihantamnya dari belakang lu Bo. Gile. Bang, lu coba ke bird eye view deh. Lu agak melayang deh. Di sekitar selain gedung hijau itu kan masih ada. Itu kan kisarannya dia. Bener gak sih memang kayak banyak yang nanam-nanam? Gue pengen tahu itu sih. Nanam Ya. Paham kan arahannya kemana? Mumpung lagi di luar. oke. Ada beberapa tempat sih bang. Terutama emang bagian depan sih yang paling banyak. Oh, yang sering kita lewatin pasti kelihatan itu, Bang. Nanam Iya. di situ. Maksudnya di halaman depan. Halaman depan yang kita lewatin kan? Iya. Kan ada halaman juga tuh. Iya. Ada yang nanam di situ juga. Iya. Bahkan bukan cuma nanam dari segi kepentingan pribadi. Hmm. Bahkan ada kiriman dari pihak yang kontra sama gedung ini. Oh, Ngerti? iya, Misalkan iya, dari iya. pihak organisasi apa nih? Iya, iya, mereka iya, nggak iya. suka. Suara nggak bisa, magic bertindak sampai gitu ya. rupanya di sini. Hah? Sampai di sini tapi nggak mengenai mungkin gua nggak tahu ya. Kena orang apa enggak tapi nyampe nih energinya ke sini. Segitiga merah ada, Bang? Ada di bawah, tapi gua rasa gua nggak terlalu tertarik sih. Kenapa emang? Tapi ada, lu lihat ada energinya segitiga merah itu. Ada. Berbicara mengenai segitiga merah ya Dam, gue masih bingung lu tadi yang tempat isinya iblis semua tuh apa hubungannya ya sama gedung ini ya? Kayak di bawahnya tapi kok kesannya kayak nggak ada hubungannya, tapi kok di bawahnya, bingung lu gue. Ini udah kayak anggap aja bawahnya dimensi bawah tuh udah kayak mesnya dia Mas Wil. Ngerti mesnya nggak lu? Tempat mereka kayak istirahat gitu. Kayak pulang kerja nih. dimensi di bawah fisikal gitu loh, nyambung nggak ada hubungannya, tapi kok ada hubungannya. Nggak jelas itu bau yang tadi pasir hisap itu. Kayak Pranois tadi ada yang nanya, ada nanam kepala kambing nggak? Sapi? Enggak, kepala kambing sih enggak. Enggak yang kayak gitu-gitu ya. Iya, tapi ke kayak jimat-jimat gitu. Di sini banyak energi serangan, pertahanan, santet. Seperti yang gue bilang kan kacau ini, sayur asem. Macam-macam ya. Ada yang memang mensupport daerah tersebut, malah ada juga yang ingin mencelakai gitu. Iya. Tapi kalau kayak gitu nyampe gak sih, Bang? Maksudnya mana? Yang ingin mencelakai gitu, kayak mungkin ya organisasi mana ya kan. Ya balik lagi kan. Energi supernatural itu hanya mengenai manusia yang berkategori lemah, iman dan hatinya dia. Gitu. Bakal ke radiasi sih. Gitu. Tetap ada ya. Tetap ada. Ada pesan-pesan gak sih dari GR? Mungkin hanya Jesselyn sih biasanya sih. Jesselyn masuk kembali. Udah dinyalain mic-nya? Udah. Dah mau pada balik? Balik. Sumpah gue Ya udah, ambil pesannya di sini kita kesimpulan ya. Tadi pas ngomong Rothschild ya, kan aku kan tadi kan ada di kursi penonton kan. Aku kayaknya ngerasa yang setujuan sama si Rothschild itu orang-orang kita juga deh. Orang Indo. Maksudnya jadi gimana? Kerjasama, iya orang Indo. Oh, yang kerjasama. Tapi dia kayak ngerti dalam-dalamnya Bang juga. Oh. Orang Indo cowok sih yang aku lihat. Iya, gitu. Dah cukup. Ya, cukup Jangan ya. cukup. Nggak ada message, Bo di sini. Gue pulang ya, nggak ada. GR pun juga bilang ke gue, udah kamu ngapain di sini sih? Gitu. Bukan departemenmu katanya. Yuk pulang. Aileen dapat apa, Aileen?
energiku jadi kotor. Lebih ke arah gimana ya, tadi pas di ruang rapat sih aku dengar sedikit abstrak kan, maksudnya aku ya kan tadi Kabo ada nanya apakah ada kebaikan sedikit kan, coba aku patching ke energi ketuhanan gitu. Ya yang ada kubu kanan marah gitu abstraknya. Karena maksudnya gini, ketika seseorang dikasih power, ketika seseorang berada di tingkat yang tinggi, apalagi itu kan jumlah manusianya banyak kan. Power itu kekuasaan lah ya. Iya, kekuasaan. Apalagi mereka juga orang-orang yang terpelajar, teredukasi. Jadi secara kepintaran pun Plus disumpah. Disumpah. Betul. Disumpah di atas kitab suci. Nanti. apanya? Pas dia menjabat kan disumpah. Oh iya. Iyalah. Luar biasa. Nah, iya. Ya maksudnya mereka secara fasilitas manusia saja sudah diperlengkapi dengan sangat amat baik ya kan. Untuk melakukan pengembangan diri ke depannya juga sangat amat mudah karena duit juga berjalan dengan mudahnya untuk diri mereka sendiri. Nah, tapi mereka bisa semena-mena seperti itu yang seharusnya tugas mereka adalah membangun dan membantu manusia-manusia yang ada. Jadi maksud konteks di sini adalah orang yang bekerja di situ kan banyak jumlahnya. Dengan orang yang segitu banyak seharusnya cukup untuk membangun negara menjadi lebih baik. Membangun ya orang-orang yang membutuhkan di luar sana karena they have so much power. Tapi kenapa mereka malah menggunakannya untuk diri sendiri dan itu efek berantai. Itu sih pesannya. Oke, dapat banget. Jesselyn mungkin dari Keris. Yang di kemarin waktu Scary Things juga bagus tuh pesan-pesannya tuh kan. Tidak bisa kamu mengelabui Tuhan. Tuhan tetap punya mata yang tidak bisa kamu kelabui. Itu pesannya. I see. Jadi tinggal tunggu hari penghakiman ya. Iya, feelingku juga gitu sih. Kira-kira bakal di dunia mana? Kenapa bang? Kotor banget bang tempatnya. Iya kan kotor Secara banget. supernatural. suka. Kotor banget. Dari sekian banyak traveling kita, ini paling kotor sih. Serius lu? Ini kotor. Nggak enak Selain banget. Pompei ini sih. Aja. Iya. Kenyataannya. Makanya si Jesselyn nggak kuat tadi ya. Iya, kayak tiba-tiba jarang gitu kan. Paling kalau aku pun kayak kan emang lah ya kayak bekas jahitan kan sakit lah ya. Tapi tadi tuh bisa kayak konstan gitu. Biasa paling kayak ngentoknya Gua aja udah cuma lemes dikit, ini. cuma Kena dikit radiasinya. doang. Ini kayak ngentoknya tuh lumayan keterusan gitu. Oke. Jadi akhirnya aku tadi istirahat. Maaf ya teman-teman. Nah mungkin sekarang ada nggak sih kalian pesan buat mungkin para pendengar kita, para penonton kita, viewers, the clients, para noise semua nih. Ya kita sudah terlanjur nih ya kan lahir di sini, besar di sini. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Paham gak maksudnya? Ini sengaja gue nggak terlalu tuju nih. Ya tetap utamakan empati, simpati, dan moralitas terhadap manusia lain. Tetap utamakan itu. Walaupun yang di atas tidak membantu kita, setidaknya kita bisa membantu satu sama lain. Ya, Di atas dalam konteksnya yang bukan atas Tuhan ya, beda. Yang ono kan di atas. Bener kan? Paham kan maksud gue kan? Iya. Nah, dari lu gimana bang? oh sorry. Intinya gini, Bo. Gua ada tambahan. Tidak perlu sampai struggling untuk berusaha menjadi orang baik. Tapi tuh cukup jangan menjadi jahat aja. Itu dari gua. Oke. Jesselyn atau Bang Adam? Aileen tadi kan udah tuh. Apa ada lagi? Dari Bang Adam deh. Yang lain dulu deh. Mungkin kesimpulan dari lu. Kalau dari gue pribadi ya jadiin semua hal itu jadi pelajaran hidup aja sih. Gitu. Jadi udahlah gitu. Jadi belajar aja supaya lebih baik dah. Nggak mau komen terlalu itu juga, takutnya kayak sok-sokan gitu aja. Enggak. Kita belajar aja. Kita belajar dari sedikit apapun itu ya. Iya. Belum tentu orang jahat itu tidak, atau orang yang tidak baik ya, tidak mengajarkan kita sesuatu hal yang baik. Intinya ketika kita harus pintar-pintar juga mengambil hal positif dari siapapun itu. Karena Kenapa? ada dari pihak yang bekerja di sana selalu bilang kayak, karena lo tuh nggak di posisi gua. Ya, Ngerti nggak? ya, paham. Jadi ya Ya gimana lagi? Lu udah tercemplung cuy. Tapi itu kan your decision, bener gak sih? Itu keputusan lu untuk berkarir di bidang itu. iya, makanya kayak ya udahlah kita belajar aja.
Kalau itu baik ya ikutin, yang nggak baik jangan ikutin, udah itu aja. Ya banyak orang yang terjerumus karena keadaan juga sih. Balik lagi kan. Dari Jesslyn, Aileen pikirin ya. Ada tapi tadi serem. Nggak apa-apa. Udah sih itu aja. Oke, Masih silakan banyak. Aileen. Yang Dari serem-serem. aku. Tadi kan nanya abstrak, nggak gitu. Nggak gitu. Emang mau conducting Apa apa? ya? Emang mau conducting. Ayo. Jadi daripada alih-alih dikasih pesan, tadi dikasih lihat vision buku sama malaikat yang mencatat semua tindakan mereka. Jadi intinya kayak ya Tuhan akan selalu memantau dan sangat amat memantau. Intinya gitu. Agak serem sih. Intinya gitu. Bukunya gede lagi segini. Buat nyatet dosa-dosa dan ya. Wah. Pokoknya ditunggu aja ya. Ya, kan. gitu lah ya. Ditunggu aja lah ya. Ya semoga mereka diberikan hidayah buat mungkin ada waktunya untuk bertobat ya kan. Untuk mengembalikan keadaan mereka gitu kan dan lain-lain. Dan kita, ini mungkin kalimat kesimpulan dari gue dan kita mungkin sebagai manusia yang biasa, rakyat biasa gitu kan ya, yang tidak punya kekuasaan lebih. Ya bener kata Bro Willy, gue setuju. Better kita jadi orang baik aja atau enggak minimal jangan ngejahatin orang. Jangan mengambil hak milik orang lain. Yap, karena dengan itu kan kita meminimalisir kejahatan yang ada di muka bumi gitu. Ada satu pesan khusus nih. Apa tuh? Tapi ditujukan pada pada yang begitu. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kamu mencari uang, tapi uang yang dikorupsi itu juga dicari oleh orang-orang yang membayar pajak dengan jujur. Jadi, lebih baik tobatlah sebelum semuanya berakhir. Karena pintu neraka menunggumu. Itu pesannya. Tenang, jalur tol. No wonder tadi yang GR hitam kayak semuanya masuk departemenku gitu. Ih, serem banget sih. Lu andai kata bisa lihat ekspresi dia cuma kayak aku pergi gitu. Gitu udah dia. Bener-bener. Udah enggak ada. Abis itu kita kan, kita pergi gitu. Kita udah di sini sekarang. Jadi Dan maksudnya ya kita sama dia juga sama-sama cari uang. betul. Ya kadang kita Tapi bukannya kita punya teman astral yang siapa tuh namanya? Siapa namanya? Aku lupa. Abrozel. Iya Abrozel itu. Si Abrozel kan suka nyebut-nyebut orang-orang dari sini kan? Iya. Yang kerja di sini. Iya, ya udahlah. Ya poinnya adalah kita mungkin bersyukur ya berada menjadi posisi rakyat biasa atau Yes. apa. Ya intinya ketika kalian bertanggung jawab kepada banyak orang, di situ kalian juga memiliki beban yang besar sekali di setiap keputusan kalian. Jadi hati-hati di dalam langkah kalian dalam ya, membuat keputusan apapun. Mungkin kalian bos perusahaan atau nggak bos warung kecil ya kan, atau kalian punya pecel lele, ya kalian memiliki tanggung jawab tuh. Berapa orang itu ya nggak sih? Karena setiap keputusan kalian itu sangat besar. Menjadi pemimpin, menjadi wakil sesuatu itu memiliki bukan kewajiban, tanggung jawab yang sangat besar. Itu tanggung jawab itu yang harus dijaga dan itu amanah. Jangan sampai kalian tinggal. So itu aja sih dari kita ya. Oke, kalau gitu The Clients, sekali lagi Paranoise, terima kasih banget yang udah beli tiketnya hari ini ya kan di Gedung Hijau special episode, dan thank you banget dan semoga kalian bisa dapat pesan-pesan dari yang konten kita kali ini. Oke, thank you kalau gitu lagi semuanya. Terima kasih sekali lagi buat para The Clients. Sampai jumpa. Salam detektif astral, mengakal misterius dengan cara khusus. Semoga kalian sekali lagi bijaksana dalam keputusan dan juga tanggung jawab kalian. Terima kasih. Sampai jumpa.